Dalam hidup ini, kita tidak dinasehati agar tidak mempercayai keluarga sendiri, agar takut pada keluarga sendiri, atau berjaga-jaga atau waspada pada keluarga sendiri. Enggak lah, enggak gitu. Apalagi pada ibu sendiri. Namun yang terjadi pada 4 kakak adik yang masih kecil-kecil yang akan saya ceritakan ini sangat menyedihkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat mereka, menjadi tempat penentuan nasib tragis mereka. Mereka dihabisi oleh seseorang yang harusnya mencintai mereka apapun yang terjadi, menjaga mereka sampai dunia ini berakhir. Tapi bagi anak-anak ini, dunia mereka berakhir di tangan ibu kandung mereka sendiri. Halo, saya Grace. Kita jumpa lagi dalam kisah yang begitu tragis yang menggemparkan Amerika, khususnya California. Kasus Susan Eubanks adalah kasus yang paling kelam dalam sejarah San Marcos, San Diego. Pada musim gugur tanggal 26 Oktober 1997, hari yang tidak pernah bisa dilupakan khususnya bagi keluarga Eubanks. Pada hari Minggu sore itu, Susan Eubanks dan kekasihnya, Renee Dodson, pergi ke bar di daerah Escondido untuk menonton pertandingan football. Hari itu giliran tim California, The Chargers, yang akan tanding. Susan minum bir kurang dari 2 gelas. Tak lama kemudian teman-teman mereka, Ron dan Kathleen Adams, datang dan bergabung di meja Susan dan Renee. Susan gak suka Kathleen duduk di antara mereka. Karena seminggu sebelumnya, di bar itu Kathleen menjelek-jelekan Renee. Susan bete dan ngebatin kenapa wanita itu harus duduk dekat mereka. Tapi Susan gak banyak ngomong. Cuma kelakuannya saja yang kasar. Akhirnya dia berbisik kepada Renee dan bilang kalau dia tidak mau Kathleen duduk di meja mereka. Lalu Renee mengajak Susan pergi ke bar yang lain, yaitu ke bar Hoops, untuk melanjutkan tontonan football mereka di sana. Mereka pergi dan meninggalkan minuman bir mereka yang masih tersisa sekitar 2 gelas lagi. Di perjalanan, Susan masih marah kepada Renee. Kok bisa masih baik kepada Kathleen, padahal Kathleen itu jahat mulutnya terhadap Renee. Tapi Renee tidak terlalu menanggapi ocehan Susan. Susan malah menampar Renee yang lagi nyetir beberapa kali. Renee kesal dan membatalkan menonton di Hoops. Dia membelokkan setir ke arah rumah Susan. Sadar kalau mereka tidak pergi ke Hoops, Susan tiba-tiba mencabut kunci mobil dan dibuang ke jalan. Waduh, Renee marah. Tapi untung aja dia berhasil menemukan kunci mobilnya. Sampai di rumah, pertengkaran kembali berlanjut di depan anak-anak Susan. Susan kembali menampar Renee. Renee berusaha menahan emosinya agar tidak membalas serangan-serangan Susan. Dia juga tidak memanggil 911. Renee cuma bilang kalau dia akan mengakhiri hubungan mereka dan mengumpulkan barang-barangnya lalu keluar saat itu juga dari rumah Susan. 3 tahun sudah kita bersama, gak ada yang berubah dari kamu. Kamu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kamu kasar. Cukup. I am leaving now, kata Renee. Pernyataan Renee justru membuat Susan hilang kendali dan semakin membabi buta. Dia keluar rumah menyayat kedua ban mobil Renee sampai kempes, lalu menyalakan semua lampu mobil, menyalakan heater. Itu sengaja dilakukan agar aki mobil habis. Kemudian Susan memukuli mobil Renee dengan kayu. Renee mengejarnya sampai masuk ke dalam kamar. Di situ Susan malah mengunci pintu kamar. Ponsel Renee direbut. Untuk menenangkan Susan, akhirnya Renee bilang dia tidak akan meninggalkan Susan. Renee minta untuk tidak dikurung di dalam kamar. Cukup lama mereka di dalam kamar. Renee bilang dia cuma mau menonton TV dengan Brandon di ruang keluarga. Sementara Susan dan Renee bertengkar heboh, Brandon, anak tertua Susan dari suami pertama, diam-diam keluar rumah dan menelpon Katie Goose, ibu dari Christian, teman karibnya. Minta tolong agar Katie menjemput Brandon dan adik-adiknya karena ibunya dan pacarnya sedang bertengkar. Itu sekitar jam 4.30 sore. Adik-adiknya ketakutan dan Brandon tidak mau adik-adiknya melihat pertengkaran tersebut. Katie bilang, pastikan dulu apakah kalian benar-benar perlu dijemput. Nanti ibumu marah kepadaku, katanya.
Katie menyuruh Brandon masuk ke rumah dan telepon Katie lagi kalau mereka masih terus bertengkar. Brandon pun masuk ke dalam rumah. Keadaan mulai tenang. Dia melihat Renee dan ibunya keluar kamar. Lalu Renee duduk di samping Brandon menonton TV. Ketika Susan lengah, tiba-tiba Renee berlari ke arah pintu dan kabur secepat-cepatnya. Susan kembali berteriak memaki-maki Renee. Renee terus berlari ke arah pom bensin. Dan di sana dia meminjam telepon untuk memanggil 911. Renee meminta bantuan menghadapi Susan agar petugas mau mendampinginya selagi dia mengumpulkan barang-barangnya dari rumah itu. Renee takut kalau Susan yang psycho itu akan melakukan kekerasan atau menyerangnya. Polisi menjemput Renee di pom bensin dan membawa dia ke rumah Susan untuk mengambil barang-barangnya. Renee menunjukkan mobilnya kepada polisi, di mana kaca depan sudah remuk, ban belakang kempes keduanya, dan polisi menyuruh Renee membawa barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam mobil polisi. Selama mereka di rumah Susan, Susan terus berteriak dan memaki polisi dan Renee. Ketika Susan mencoba menghalangi, polisi memperingatkan Susan dia akan masuk penjara karena menghalangi kerja polisi. Setelah selesai mengambil barang, mereka meninggalkan rumah Susan dan di ujung jalan arah ke bawah, karena jalan di situ menurun, tampak Eric suami Susan dengan truknya. Renee bilang pada polisi dia mau turun di situ saja, biar Eric yang membawa dia selanjutnya. Eric bilang kepada polisi dan Renee kalau Katie Goose menelponnya dan bilang Brandon dan adik-adiknya minta dijemput. Eric sebenarnya akan menjemput Brandon dan adik-adiknya, tapi tak jadi karena dia melihat mobil polisi di rumah Susan. Karena dia sedang menjalankan restraining order, dia tak mau ketahuan polisi kalau datang ke rumah Susan. Jadi Eric menunggu sampai polisi pergi. Lalu polisi meninggalkan kedua pria itu karena Eric bilang dia yang akan antar Renee ke Escondido. Di bar Escondido, Renee cerita banyak tentang Susan yang sudah berkali-kali berkata akan menghabisi anak-anaknya lalu dia akan bunuh diri. Itu dikatakan kalau dia sedang kecewa dan marah. Susan pernah bilang dia yang membawa anak-anaknya ke dunia ini. Dia juga yang bisa menghilangkan mereka dari dunia ini. Renee bilang kepada Eric, kamu harus mengambil anak-anak dari rumah itu. Sementara di rumah Susan, setelah Renee dan polisi pergi, Brandon menelpon Katie lagi dan bilang tak usah dijemput karena keadaan sudah tenang. Polisi dan Renee sudah pergi. Waktu Katie bertanya bagaimana dengan Susan, Brandon menjawab kalau ibunya juga sudah tenang kembali. Senja itu Susan menerima telepon dari kakaknya, Michelle Smith, yang biasa menelponnya cuma untuk menanyakan kabar adik bungsunya itu. Susan bilang kalau dia lagi marah kepada Eric dan Renee, tapi dia lebih marah kepada Renee daripada Eric. Renee ternyata bukanlah lelaki yang dia harapkan. Setelah itu, Susan menelpon mantan suaminya, John Armstrong, ayah Brandon. John pindah ke Texas setelah mereka bercerai. Dia bilang kepada John agar Brandon mensupport semua cerita Susan, walaupun itu harus berbohong, bahwa Susan tidak menyayat ban mobil Renee, tidak merusak kaca depan mobil Renee, dan tidak memasukkan gula ke tangki bensin mobil Renee. Kalau Brandon tidak membela Susan, polisi akan datang kembali mengambil Brandon dan adik-adiknya untuk diserahkan ke layanan perlindungan anak. John Armstrong bilang kepada Susan, kasih teleponnya kepada Brandon, aku akan bicara kepadanya. Lalu John menyuruh Brandon untuk membela ibunya walaupun harus berbohong. Baik ayah, kata Brandon. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol soal apa saja, termasuk soal tim football sekolah Brandon, Pop Warner, yang kebetulan dilatih oleh Eric, ayah tiri Brandon. Lalu terdengar suara Susan dari belakang menyuruh Brandon menutup telepon sampai 3 kali. Susan bilang nanti telepon lagi. Tapi John tidak pernah mendengar suara anaknya lagi di telepon. Itulah saat terakhir kali dia bicara dengan anaknya. Selesai menutup telepon, Brandon duduk di ruang keluarga dengan semangkuk sereal dan menonton televisi. Tapi tanpa Brandon sadari, ibunya sudah ada di belakangnya mengacungkan pistolnya ke arah pelipis kiri Brandon. Brandon rebah.
mangkuk berisi serial tumpah di sekitar tubuh Brandon. Walau Brandon sudah tidak bergerak lagi, Susan masih melanjutkan aksinya, menembak leher belakang Brandon dari jarak dekat. Anak-anak Susan yang sedang bermain Nintendo di kamar tidur terkejut mendengar suara tembakan. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, Susan sudah ada di depan mereka dan mengarahkan pistolnya kepada Austin yang duduk di tepi tempat tidur tingkatnya di atas. 2 peluru dimuntahkan kepada Austin. Saat Susan akan menembak Brigham, ternyata pelurunya sudah habis. Dia mengosongkan selongsong peluru bekas pakai dari pistol, lalu dibuang ke tong sampah di kamar itu, lalu mengisi revolvernya dengan peluru baru. Sementara kedua anaknya, Brigham dan Matthew, yang ada di bagian bawah dari ranjang tingkat itu, saling berpelukan, saling melindungi. Mereka begitu takut sampai tak mampu mengeluarkan suara untuk berteriak atau menangis, atau memohon agar tidak ditembak. Jari jemari Brigham yang kecil-kecil itu menutup kepala kecil adiknya. Susan tidak peduli. Brigham terkulai dengan 2 peluru bersarang di kepalanya. Matthew yang baru 4 tahun bergerak ke tembok untuk menghindari ibunya. Posisinya seperti jongkok, wajahnya ditanamkan di kedua lututnya. Kepalanya tertunduk, seakan tak mau melihat ibunya. Susan menempelkan ujung pistolnya tepat di atas kepala Matthew. Setelah itu Susan pergi ke kamar tidurnya dan menembak perutnya sendiri. Eric Eubanks pulang setelah ngobrol dengan Renee di kafe tadi. Susan akan menghabisi anak-anak dan akan bunuh diri. Ucapan Renee ini terngiang-ngiang terus di telinganya. Sesampai di rumah, dia memeriksa pesan suara pada teleponnya. Dan istrinya meninggalkan 1 pesan. Katakan selamat tinggal. Pesannya singkat saja, tapi itu membuat Eric merinding, takut, khawatir, dan gelisah. Tanpa membuang waktu, ayah dari 3 anak itu menelpon polisi, memohon untuk segera ke rumah Susan untuk meyakinkan keamanan ke-4 anak-anaknya. Dengan suara sirene yang mengaung-ngaung dan lampu rotator yang menerangi jalan, polisi bergegas menuju rumah Susan. Sudah menjelang pagi, keheningan saat itu menjadi mencekam ketika dari halaman saja sudah terdengar tangisan dan ratapan yang sangat menyayat hati, yang meminta tolong. Apa yang polisi temukan di dalam rumah itu begitu menghancurkan jiwa. Satu pemandangan yang mengerikan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di ruang keluarga, Brandon Armstrong tertelungkup, wajahnya menempel di karpet. Darah segar masih membasahi karpet. Keadaan yang begitu mencekam. Polisi masuk ke kamar tidur anak-anak. Austin dan Brigham terbaring tak bernyawa di matras tempat tidur tingkat mereka. TV masih menyala dan permainan Nintendo masih bermain. Matthew yang paling kecil ditemukan dengan nadi yang masih berdenyut. Bocah itu langsung diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit anak di San Diego dan langsung dipasangkan mesin pendukung hidup, walaupun akhirnya dia pun meninggal juga. Polisi terus memeriksa seluruh rumah dan hati mereka kembali ciut ketika menemukan seorang bocah lagi di kamar yang lain. Aaron, keponakan Susan, umurnya masih 5 tahun. Dia terbaring, selimutnya naik sampai ke dagunya. Polisi membuka selimutnya dan melihat tubuh anak itu gemetar ketakutan. Tapi sama sekali dia tidak terluka. Polisi kembali menaikkan selimutnya sampai ke dagunya dan berkata, "Tunggu sebentar di sini, Nak." Suara ratapan itu adalah suara Susan. Dia ditemukan di kamarnya berbaring di tehel dengan genangan darah. Dia juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, rumah sakit tempat di mana dia bekerja dulu. Ditemukan 5 surat bunuh diri di kamarnya untuk Brandy, Michelle, Renee, John, dan Eric. Untuk keponakan perempuannya, Brandy, isi suratnya menyatakan kalau dia memberikan semua barang-barang dan perhiasannya kepada Brandy. Lalu kepada Michelle, ibu Brandy, kakak tertua Susan, isinya minta agar Matthew dan Susan dimasukkan saja ke dalam satu peti yang sama. Dan meminta pemakaman anak-anaknya yang lain diurus juga. Untuk kekasihnya Renee, Susan menulis kekesalannya dan ketidakpeduliannya kepada Renee. Untuk Eric suaminya, cukup panjang suratnya. Semuanya menjadi milikmu termasuk kematian dan pemakaman anak-anakmu.
Kamu telah mengkhianati aku dan bersekutu dengan Renee melawan aku. Aku kini tidak akan merasakan sakit hati lagi, tidak akan menderita dengan kebohongan-kebohongan kalian. Aku sudah kehilangan semua orang-orang yang aku cintai. Aku mencintai Renee dengan segenap hatiku, tapi bajingan itu gak ngerti perasaanku dan selalu kembali kepada ayah dan ibunya. Semoga dia bertanggung jawab untuk anak-anaknya sendiri. Mobil van itu untukmu. Aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkan aku. Susan juga menulis surat kepada suami pertamanya, John. Aku tahu kau akan membenciku selamanya, tapi aku tak bisa membiarkan Brandon hidup tanpa saudara-saudaranya. Maka aku melakukan apa yang sudah aku lakukan. Sampaikan maafku pada Sally dan Curtis. Aku sudah mencoba kuat selama 25 tahun. Aku lelah dengan semua pertengkaran dan sakit hati ini. Renee Dodson sudah membuatku hancur. Susan Diane Stanley lahir 26 Juni 1964 di San Marcos, San Diego, California sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Linda Smith dan Bill Stanley, orang tuanya, adalah orang-orang alkoholik dan pemabuk yang parah. Mereka bisa saling memaki di depan anak-anak mereka kalau sedang mabuk. Bukan cuma itu, Linda itu abusive dan kasar terhadap anak-anak. Susan kerap kali menjadi bulan-bulanan. Dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, padahal umurnya belum 5 tahun. Linda dan Bill Stanley akhirnya bercerai pada waktu Susan berumur 5 tahun. Setelah itu, Susan kecil sering melihat gonta-ganti pria keluar masuk kamar ibunya. Setelah berumur 7 atau 8 tahun, barulah dia mengerti apa yang dikerjakan ibunya dengan pria-pria tersebut. Ibunya seorang PSK. Satu hari yang naas, rumah mereka terbakar. Anak-anak berhasil diselamatkan, tapi Linda tewas di dalam rumah. Setelah itu anak-anak diasuh oleh kakek nenek mereka yang juga alkoholik. Sampai dewasa, Susan terbiasa dengan kata-kata kasar dan kotor dan alkohol dekat dengan dirinya. Pada usia 19 tahun, Susan menikah dengan John Armstrong dan punya 1 anak, Brandon. Lalu mereka bercerai. Tahun 1990, waktu usia Susan 26 tahun, dia menikah dengan Eric Eubanks yang 10 tahun lebih tua daripadanya. Seorang pembuat lemari kabinet dan pelatih tim football sekolah, Pop Warner, di mana Brandon, putra tertua Susan, bermain di sana. Bersama Eric, Susan dikaruniai 3 orang anak, Austin 7 tahun, Brigham 6 tahun, dan Matthew 4 tahun. Bersama mereka tinggal juga Aaron 5 tahun, keponakan Susan. Susan bekerja di Rumah Sakit Palomar Medical Center sebagai teknisi medis. Satu saat dia mendapat insiden saat bekerja yang menyebabkan syaraf terjepit dan membuatnya tak bisa bekerja lagi. Begitu dahsyat kesakitan yang dia rasakan sampai-sampai dia harus diberikan resep Valium untuk mengurangi rasa sakit. Akibatnya dia jadi kecanduan dengan Valium. Setelah 9 tahun menikah, mereka mulai mengalami guncangan-guncangan dalam pernikahan mereka. Pertengkaran sering tak terhindari, apalagi kalau sama-sama sudah minum dan mabuk. Mereka saling tuduh tidak setia. Eric sering mengancam Susan akan menghabisi Susan, jadi lebih baik Susan budir saja daripada harus dia yang habisi. Susan sangat tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya. Eric jadi abusive. Eric semakin tidak menghargai Susan saat istrinya itu terpaksa berhenti bekerja. Panggilan 911 sering dilakukan karena kelakuan Eric. Selalu saja ada masalah di sana, kata tetangga. Tetangga yang lain bilang kalau mereka juga jaga jarak dan menolak untuk bersosialisasi dengan keluarga Eubanks karena mereka sering ribut. Putus asa dan takut kehilangan nyawa, Susan pergi ke pengadilan pada bulan Juni 1999 memohon kepada hakim untuk menjauhkan Eric dari Susan dan anak-anaknya melalui surat perintah perlindungan atau restraining order. Dalam satu dokumen perceraian, Susan menulis, "Setelah pergi makan malam dengan seorang teman, saya kembali ke rumah dan menemukan bahwa suami saya telah merobek pakaian saya. Lalu pada foto Susan, Eric menyebut dirinya pelacur. Dia berkata bahwa Susan harus melayani semua laki-laki dan setelah itu harus bunuh diri. Dia sering berbicara tentang menaruh racun pada makanan. Susan menjadi takut. Eric menuduh istrinya selingkuh.
Benar juga sih, karena sejak tahun 1994 sampai pengajuan cerai tahun 1997, Susan memang punya pacar, Renee Dodson, seorang pekerja konstruksi bangunan. Tapi hubungannya dengan Renee juga seperti roller coaster. Menurut Renee, Susan itu kasar, abusive, dan moody. Bisa marah tiba-tiba tanpa alasan. Kalau sudah marah kayak orang hilang akal, seperti pada malam 26 Oktober itu. Dia ngamuk, psikonya keluar. Dan itu membuat Renee memutuskan hubungan mereka. Semua persoalan dalam hidup Susan membuat wanita berumur 33 tahun itu depresi, marah, sakit hati, down. Orang yang dia harapkan bisa membantunya justru menjauhi dirinya. Sakit hatinya pada Eric belum juga terobati, kini Renee meninggalkannya. Dia pikir semua laki-laki jahat kepadanya. Pada malam tanggal 26 Oktober itu, setelah polisi, Renee dan Eric pergi meninggalkan rumah Susan, wanita itu merasakan sakit hati yang sangat mendalam. Dia merasa polisi pun tidak berpihak kepadanya. Dan dalam keadaan yang seperti itu, merasa diabaikan, marah, dan kesepian, Susan mengambil pistol kaliber 38-nya, lalu dia melakukan kekejian itu kepada anak-anaknya. Susan Diane Eubanks, 33 tahun, terancam hukuman mati. Pengacaranya mengatakan kalau kliennya itu dalam keadaan depresi berat sampai terganggu jiwanya. Selain itu juga Susan berada di bawah pengaruh Valium dan alkohol. Pembelaan ini tentu saja agar Susan terhindar daripada hukmat. Tapi walaupun begitu, jaksa dan juri tidak bisa terima argumen tersebut. Mereka bilang, jangan menyalahkan alkohol atau Valium atas kekejaman Susan yang dia lakukan dengan sadar dan penuh kebencian terhadap suami dan pacarnya yang dia tumpahkan kepada anak-anaknya. Juri juga menilai usaha bunuh diri Susan itu tidak sungguh-sungguh dia lakukan, sebab kalau dia membunuh diri, dia akan menembakkan kepalanya sendiri seperti yang dia lakukan terhadap anak-anaknya. Bulan Agustus 1999, juri hanya butuh rapat 2 jam saja untuk memutuskan Susan bersalah dan merekomendasikan hukmat atas Susan. Pada tanggal 13 Oktober 1999, Hakim John Weber mendukung rekomendasi juri. Bulan itu juga, Susan dipindahkan ke Chowchilla, fasilitas wanita California Tengah, di mana dia sekarang menunggu giliran untuk dieksekusi. Saya menangis saat menyusun skrip narasi kisah nyata ini. Apalagi membayangkan Matthew yang baru 4 tahun. Sudah melipir tubuhnya sampai nempel ke tembok. Dia pikir dengan begitu dia bisa terhindar dari kekejaman ibunya. Tapi malang benar nasibnya. Rest in peace untuk Brandon, Austin, Brigham, dan Matthew. Saya nggak sabar nunggu penentuan tanggal eksekusi bagi Susan Diane Eubanks ini. Sudah 23 tahun dia menunggu giliran dieksekusi. Jika Anda suka dengan kisah-kisah di channel ini, silakan subscribe, share, like, dan tuliskan komen Anda. Bantu agar channel ini bisa semakin berkembang. Thank you so much karena selalu mendukung channel ini dan juga menonton kontennya sampai dengan selesai. Kita jumpa lagi di lain kisah. Love you all. Bye.